Bab 451, Bab 169, Rencana Cerdik Menjebak Zhen Yuan, Liang Sheng tak terkalahkan. 4K mencari tiket bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Karena penguasa kota Zhen Yuan yang baru saja bertindak akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Su Jintian saat ini, dia ingin berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tidak apa-apa untuk melakukannya secara normal, tetapi sekarang dia telah berada di bawah malapetaka takdir dan tidak ingin langit dan bumi memperhatikannya. Kalau tidak, mengapa dia tetap berkultivasi secara tertutup? Wajah Su Jintian pucat saat ini, dan tubuhnya masih terus berdarah, tetapi matanya semakin cerah dan cerah. Inilah yang telah dia persiapkan selama 90 tahun terakhir. 5 pisau itu tidak biasa, mereka ditempa dengan kekuatan 5 elemen, yang dimaksudkan untuk menggabungkan yin dan yang dari 5 elemen. Media adalah tubuhnya, bagaimanapun juga, puncak gereja semua makhluk mempraktikkan teknik rahasia dan meninggalkan aura sunyi. Langit dan bumi sangat peka terhadap aura desolate ini, dan dengan tambahan koneksi ke spiritual vein dengan Big Eye, bagaimana mungkin langit dan bumi tidak memperhatikan tempat ini. Saat berikutnya, wajah City Lord Zhen Yuan memucat. Langit dan bumi telah memperhatikannya. Pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, City Lord Zhen Yuan melambaikan tangannya. Seketika, bahkan jika mereka berada di subvena dari spiritual vein dinasti abadi, dia, utusan kiri dan kanan, dan Su Jintian yang hampir tidak bernapas, diselimuti oleh ketiadaan, dan kemudian berubah menjadi singularitas. Master Shitsumi, pada saat ini, di pavilion Yaoxiang, mata Liang Sheng terbuka, penuh ketidakpercayaan. Mungkin hanya Liang Sheng yang sekarang mengerti niat terakhir Su Jintian. Dia sama sekali tidak ingin City Lord Zhen Yuan mati. Yang dia inginkan adalah agar City Lord secara pribadi menggunakan Master Seed Mastery, kemampuan ilahi yang tersembunyi di batu kecil City Lord Mansion, seperti Spiritual Vein Hidden Dimension. Setelah menggunakan Master Shitsumi, Su Jintian yang hampir tidak bernapas akhirnya menghela napas lega, dengan matanya yang bersinar menakutkan. Ketika mereka semua dikelilingi oleh Master Shitsumi, Su Jintian langsung menghancurkan dirinya sendiri, tubuhnya mati dan daunnya menghilang. Dan 5 pisau yang membawa energi yin dan yang dari 5 elemen, secara langsung membawa aura desolatenya yang tersisa, sepenuhnya melekat pada singularitas. Selama singularitas itu pecah, energi yin dan yang akan meletus, menciptakan efek pemecah kekacauan yang akan meliputi setengah dari langit dan bumi. Jadi, Tuan Kota Zhen Yuan tidak berani bertaruh. Dia tidak berani menghancurkan kemampuan ilahinya sendiri karena aura bencana takdirnya telah diledakkan oleh 5 elemen Su Jintian. Jika singularitas itu hancur, bencana takdir langit dan bumi akan meletus dalam sekejap. Dia hanya bisa menunggu sekarang. Namun, cara Su Jintian tidak akan berakhir di sini. Mereka sekarang berada di vena spiritual, dengan tulang belakang langit dan bumi yang tak berujung. Biji Master Tsumi milik Tuan Kota Zhen Yuan tiba-tiba beresonansi dengan seluruh kota abadi panjang umur karena simulasi sebelumnya dari langit dan bumi yang memecah kekacauan. Aura bencana takdir Tuan Kota menyelimutinya, berbagi kemakmuran dan kerugian bersama. Secara sederhana, kota abadi panjang umur sekarang seperti singularitas. Siapapun yang memasuki kota abadi panjang umur dari dunia luar akan menyebabkan aura langit dan bumi hancur seketika. Bencana takdir Tuan Kota akan datang seketika, jadi pada saat ini, Liang Sheng hanya bisa berseru, Su Jintian benar-benar memiliki cara yang hebat. Rencana Su Jintian memang pilihan terbaik. Jika penguasa kota telah meninggal, dinasti abadi pasti akan merasakan hancurnya token kehidupannya, dan itu hanya masalah menggantinya dengan penguasa kota yang baru. Namun sekarang, karena penguasa kota Zhen Yuan masih hidup, dinasti abadi tidak mengetahui situasi spesifiknya. Selama dia tidak meninggal, mereka tidak akan masuk dengan gegabah. Dengan cara ini, gereja semua makhluk pasti akan memanfaatkan kesempatan ini, menggunakan pengorbanan Su Jintian untuk mengubah kota abadi panjang umur sepenuhnya. Waktunya tepat. Pada saat ini, Liang Sheng menatap kota atas dan, seperti yang diharapkan, gereja semua makhluk yang awalnya diam secara kolektif muncul, langsung menyerang biro urusan internal dan eksternal di kota abadi, dan pertempuran pun pecah. Pada saat ini, bagaimana biro urusan internal dan eksternal dapat bersiap? Selain itu, dengan strategi yang telah direncanakan sejak lama oleh Su Jintian,
para penguasa gereja semua makhluk langsung melakukan pembunuhan, menyebabkan biro urusan internal dan eksternal runtuh dalam waktu singkat. Tampaknya kota abadi akan kacau untuk sementara waktu, tetapi apa hubungannya denganku, Liang Seng? Dia berharap situasi seperti itu akan berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun karena, pada saat ini, kota abadi panjang umur telah membuatnya tak terkalahkan di bawah langit. Karena itu masalahnya, merasakan tulang belakang langit dan bumi akan meledak di dalam tubuhnya, dia akhirnya tenggelam ke dalam tanah untuk mengolah dan mencerna penyerapan tulang belakang langit dan bumi ini. Ketika dia keluar dari kultivasi tertutup, tingkat kultivasinya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ibu kota dinasti abadi, Lingge. Saat ini, Ling Xiaozi sedang duduk di aula besar. Anak Kaiyuan telah memasuki vena spiritual dinasti abadi, dan tidak ada yang bisa membantunya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hanya 100 tahun kemudian mereka akan mengetahui situasi mereka yang berada di vena spiritual dan siapa yang bisa mendapatkan hadiah kompetisi besar. Semuanya bergantung pada keberuntungan dan peruntungan. Namun, garis keturunan Ling Xiaozi belum mencapai hasil yang signifikan dalam 30.000 tahun. Bahkan penampilan Ling Xiaozi sendiri di kompetisi besar tidak bagus. Jadi kali ini dia masih memiliki beberapa harapan di dalam hatinya, tetapi bahkan jika hasilnya tidak bagus, dia tidak akan menyalahkan anak Kaiyuan. Semua ini adalah keberuntungan dan peruntungan pribadi, seseorang tidak bisa memaksanya. Karena sudah ditakdirkan oleh surga, mengapa seseorang harus menolak? Bagi para kultivator, semua yang mereka lakukan diatur oleh takdir, dan ini juga merupakan fondasi hati Dao Ling Xiaozi. Di masa lalu, para pemberontak garis keturunan mencari kebenaran tidak memahami takdir, jadi mereka ditolak oleh langit dan bumi. Jika bukan karena kontribusi mereka selama bencana kuno, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh aturan langit dan bumi. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki warisan yang terisolasi sekarang? Misalnya, Zhen Yuan, muridnya, berada di kota abadi panjang umur. Apa yang disebut sisa-sisa sekte semua makhluk hidup seharusnya berasal dari warisan garis keturunan mencari kebenaran. Semua kultivator ini sombong dan sembrono. Karena itu adalah takdir, bagaimana mungkin itu bisa diubah? Pada saat itu, Ling Xiaozi tiba-tiba memiliki perasaan di dalam hatinya dan kemudian menghitung dengan jarinya. Pada saat berikutnya, dia melihat ke arah kota abadi panjang umur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia baru saja merasakannya dan saat berikutnya token kehidupan guru kota Zhen Yuan muncul di depannya, tetapi saat ini, ki pada token kehidupan tidak jelas. Tampaknya malapetaka takdir murid kecilnya sudah dimulai. Jika dia bisa melewatinya, bahkan jika dia tidak bisa terus menerobos, dia masih akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dan berkultivasi lagi ketika masa hidupnya habis. Tetapi jika dia gagal melewatinya, dia akan mati, dan dunia tidak akan lagi mengenalnya, atau kultivasinya akan hancur total, membuatnya tidak memiliki kemungkinan untuk berkultivasi keabadian lagi. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk membantu muridnya, mengurangi variabel untuk mencegah takdir berubah di tengah jalan. Panggil seseorang, aku di sini. Segera kirim seseorang untuk menyegel wilayah Longevity Immortal City, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggunya. Jika seseorang memaksa masuk, bunuh tanpa ampun. Ya, pada saat berikutnya, bawahan Ling Xiaozi menerima perintah mereka dan pergi. Saat dia melihat ke arah Longevity Immortal City, Ling Xiaozi bergumam pada dirinya sendiri. Zhen Yuan, gurumu hanya bisa membantumu sejauh ini. Adapun apakah kamu dapat melewati malapetaka takdir ini, itu semua tergantung pada takdirmu. Yang mulia surgawi yang tak terukur. Dalam hati Ling Xiaozi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini adalah jalan yang ditakdirkan bagi para kultivator, dan seberapa jauh mereka bisa melangkah di jalan kultivasi tergantung pada takdir mereka. Sayangnya, Ling Xiaozi tidak tahu situasi terkini di Longevity Immortal City dan bahwa itu berbeda dari apa yang dia bayangkan. Hanya bisa dikatakan bahwa rencana Su Jintian telah sepenuhnya berhasil. Selama Zhen Yuan tidak mati dan disegel oleh aura kesengsaraannya sendiri di Master Shitsumi, Longevity Immortal City akan menjadi tempat terpencil yang terpisah dari East Victory Immortal Dynasty. Selama kota itu disegel, hasil apa yang akan mereka peroleh akan bergantung pada kekuatan dan nasib para praktisi sekte semua makhluk hidup. Su Jintian tidak akan bisa melihat hasilnya lagi. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Liang Seng. Pada saat ini,
dia sedang berkultivasi secara tertutup, menjalankan teknik misterius primordial dengan kekuatan penuh untuk mencerna tulang belakang langit dan bumi di dalam tubuhnya. Kota bawah, kota abadi. Paviliun Yaoxiang. Pada saat ini, Liang Sheng bersembunyi di lorong arai teleportasi di bawah gedung khusus untuk Chen Quan. Dia menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Di sini, untuk mencegah orang lain menemukan arai teleportasi, tindakan defensif Liang Sheng adalah tingkat perlindungan tertinggi. Jadi pada saat ini, tanpa ragu-ragu, Liang Sheng langsung menambahkan beberapa formasi penyembunyian dan kemudian memasuki kondisi meditasi. Tulang belakang langit dan bumi yang terkandung dalam dantiannya meletus seketika, dan teknik misterius primordial dalam tubuhnya beroperasi dengan panik. Namun, Liang Sheng, yang baru saja menerobos ke alam transformasi keilahian, tahu bahwa untuk terus menerobos, ia akan membutuhkan lebih banyak energi daripada sebelumnya. Namun setelah ia menyerap semua tulang belakang langit dan bumi di dantian atas, tengah, dan bawahnya, masih ada sedikit celah untuk mencapai alam transformasi keilahian tahap tengah. 10 tahun. Jika dia berkultivasi dengan kecepatan normal dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah dan tidak memiliki kesempatan lain, Liang Sheng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mungkin menerobos ke tahap tengah alam transformasi keilahian. Memikirkan hal ini, Liang Sheng tidak merasa banyak penyesalan di dalam hatinya. Lagi pula, tanpa menyerap tulang belakang langit dan bumi, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk menerobos ke tahap tengah alam transformasi keilahian. Selain itu, dengan kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan sekarang, dia tidak merasa terancam. Dia mungkin tak terkalahkan di bawah langit. Selain itu, selain membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, vitalitas yang dibawa dengan menyerap tulang belakang langit dan bumi juga memungkinkan teknik kultivasi rentang hidupnya untuk maju lebih jauh. Meskipun teknik kultivasi rentang hidup belum mengalami terobosan, jika ada bilah kemajuan pada panel data, orang dapat melihat bahwa bilah kemajuan untuk teknik kultivasi rentang hidup telah bergerak maju pesat. Singkatnya, hasil dari sesi kultivasi ini adalah kebahagiaan ganda, dan hasilnya penuh. Namun, setelah kultivasi selesai, Liang Sheng tidak langsung keluar. Sebenarnya, dia tidak perlu berpikir bahwa kota abadi sudah dalam kekacauan saat ini. Su Jintian telah secara langsung mengorbankan dirinya untuk rencana yang mengguncang bumi seperti itu, bagaimana mungkin sekte semua makhluk hidup tidak siap? Jika tidak, mengapa Su Jintian membuat pengaturan seperti ini? Seperti yang diharapkan, ketika indera ilahi Liang Sheng dilepaskan, dia melihat bahwa kota abadi panjang umur sudah dalam kekacauan total di kota atas, dari bawah istana Tuan Kota, termasuk biro urusan internal dan eksternal yang diatur oleh utusan kiri dan kanan, gereja semua makhluk mengejutkan mereka dan kehilangan banyak master jiwa baru sejak awal. Mungkin istana Tuan Kota tidak pernah menyangka bahwa gereja semua makhluk diam-diam telah mengembangkan begitu banyak master, bahkan dalam hal jumlah, mereka tidak kalah dengan istana Tuan Kota. Saat memikirkan ini, banyak kultivator tingkat tinggi di kota atas tidak bisa menahan napas, seolah-olah bukan karena kehadiran Tuan Kota Zhen Yuan di kota abadi panjang umur, kekuatan tersembunyi yang dikembangkan oleh gereja semua makhluk selama bertahun-tahun mungkin benar-benar telah menggulingkan kota abadi panjang umur. Jadi sekarang setelah City Master Zhen Yuan benar-benar terjebak dan tidak dapat muncul, City Lord's Mansion terlibat dalam pertempuran yang tergesa-gesa, dengan cepat mundur selangkah demi selangkah. Para anggota Church of All Beings juga tampaknya melepaskan semua frustrasi dan kemarahan mereka yang terpendam dalam serangan balik ini, meletus sepenuhnya. Namun, kesulitan menyelesaikan pertempuran antara Church of All Beings dan City Lord's Mansion bukanlah situasi yang paling berbahaya di Immortal City. Dalam Divine Sense Liang Sheng, dia mengamati dengan saksama beberapa kultivator tingkat tinggi dari Church of All Beings. Pada saat ini, mereka tersebar di berbagai bagian kota atas menurut posisi tertentu. Ini adalah areas yang diatur secara artifisial. Setelah bertahun-tahun meneliti, kultivasi Liang Sheng dalam area sangat mendalam. Pada saat ini, 4 kata tiba-tiba muncul di hati Liang Sheng. Langit runtuh. Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Hari ini mungkin merupakan titik balik dalam sejarah longevity Immortal City. Pada saat pikiran ini muncul di benak Liang Sheng, area kota atas yang ditempati oleh gereja semua makhluk sebagai mata arai tiba-tiba meledak secara bersamaan. Dalam sekejap, seluruh kota atas tampak seperti kembang api yang mekar, dan para kultivator kota bawah, di bawah tatapan ngeri mereka,
semua menatap ke arah kota atas yang telah lama ingin mereka masuki. Retak, bang, kicauan, semua jenis suara aneh datang dari kota atas, dan kemudian tanah kota atas retak, dan dalam sekejap, itu hancur menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kultivator yang beruntung memiliki pecahan rumah besar kota atas mereka tetap utuh, sementara mereka yang kurang beruntung memiliki seluruh rumah besar mereka hancur. Sebagai akibat dari runtuhnya kota atas, seolah-olah meteor muncul di langit, bergegas turun ke kota bawah. Kota atas benar-benar runtuh. Saat kota atas runtuh, area pusat istana Tuan Kota tetap utuh, dengan lorong menuju ke Vena spiritual. Dinasti abadi di dalamnya, yang tidak akan pernah membiarkan istana Tuan Kota runtuh. Namun, apakah tempat lain tetap utuh atau tidak, semuanya bergantung pada keberuntungan. Saat pecahan kota atas jatuh, semua kultivator yang tertutup atap kota bawah dengan panik melarikan diri keluar. Paviliun Yaoxian kebetulan tidak berada di area cakupan kota atas, jadi tidak ada bahaya. Meskipun para kultivator di sekitar tercengang, mereka tidak tegang. Banyak orang, karena tingkat kultivasi mereka yang tidak memadai, duduk diam, tidak bergerak, seolah-olah mereka takut dengan runtuhnya kota atas. Namun, bahkan jika Paviliun Yaoxian berada dalam jangkauan jatuhnya kota atas, ledakan besar akan terjadi saat tabrakan terjadi. Apa yang harus disembunyikan Liang Sheng dengan tingkat kultivasinya saat ini? Dan sekarang dia tidak terluka, meskipun Liang Sheng sama sekali tidak panik, jeritan para kultivator di kota bawah yang tertutup oleh pecahan sudah bisa didengar. Tak lama kemudian, para kultivator di area yang tercakup oleh kota atas hampir semuanya telah melarikan diri, dan kemudian, saat pecahan-pecahan itu menghantam, seluruh kota bawah meletus dalam ledakan besar. Kota atas kota abadi panjang umur telah sepenuhnya jatuh, banyak rumah besar kultivator kota atas hancur, tetapi area rumah tuan kota tetap utuh, dan pertempuran terus berlanjut. Adapun keluarga-keluarga kultivator lain di kota atas yang masih utuh, mereka sekarang dalam keadaan bingung dan hanya bisa merasa beruntung. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kota atas akan tiba-tiba runtuh? Bahkan para kultivator tingkat tinggi tidak dapat menanggapi situasi yang tiba-tiba ini. Namun, situasi ini memang merupakan perubahan yang mengguncang bumi bagi kota atas, tetapi bagi para kultivator kota bawah, bukankah itu sebuah kesempatan? Saat kota atas jatuh, energi spiritual seluruh kota atas menyebar secara langsung, menyebabkan kepadatan energi spiritual kota bawah meningkat tajam. Dan tepat ketika para kultivator kota bawah bersukacita, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh area di mana kota atas telah jatuh. Sekte semua makhluk hidup kami ingin agar semua orang di dunia menjadi seperti naga. Kami para kultivator ingin melawan surga. Pada hari ini, ketika istana penguasa kota runtuh, sumber daya kota abadi akan dibagi oleh semua orang. Apa itu kehidupan yang mulia? Apa itu keberuntungan? Mengapa kami para kultivator secara alami lebih rendah dari yang lain? Sekarang, sekte semua makhluk hidup kami ingin membuka jalan bagi semua makhluk. Pencuri anjing Zhen Yuan telah jatuh, angin cerah dan bulan cerah juga telah dikubur, dan mulai sekarang, kami hanya berharap semua orang di kota abadi panjang umur menjadi seperti naga. Saat beberapa kata terakhir dari kalimat ini diucapkan, semua kultivator di kota abadi panjang umur tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak, sementara mereka yang berada di kota bawah darahnya mendidih. Namun, mereka masih agak ragu-ragu, karena keagungan istana tuan kota, setelah bertahun-tahun berkuasa, telah lama terukir di hati mereka. Saat ini, para anggota sekte semua makhluk hidup sama sekali tidak peduli dengan reaksi para kultivator kota abadi. Setelah mengungkapkan sikap mereka, mereka terus bertarung dengan para kultivator istana tuan kota. Seiring berjalannya waktu, tuan kota Zhen Yuan masih belum muncul, dan para kultivator istana tuan kota menjadi cemas. Mungkinkah tuan kota benar-benar telah jatuh? Terlebih lagi, para anggota sekte semua makhluk hidup sudah tidak takut mati, oleh karena itu moral para prajurit istana tuan kota terus merosot. Dalam keadaan seperti itu, beberapa akhirnya tidak dapat menahan tekanan lagi dan berbalik untuk lari. Dan saat mereka melarikan diri, mereka langsung menyerbu gudang organisasi masing-masing, tanpa ragu-ragu. Begitu mereka meraih sesuatu, mereka berlari, lalu menerjang kerumunan dan menghilang. Dalam situasi ini, ketika ada yang melakukannya, pasti akan ada yang kedua. Karena, pada dasarnya,
Para jenderal yang sangat egois dari City Lord Mansion sama sekali tidak ingin bertarung sampai mati dan mulai mempertimbangkan masa depan mereka sendiri. Para kultivator yang sudah tinggal di kota atas tidak lagi ragu-ragu ketika mereka melihat situasi ini dan bergabung dalam perebutan sumber daya kultivasi. Meskipun para kultivator dari kota bawah tergoda, tingkat kultivasi mereka terlalu rendah, jadi mereka hanya bisa tinggal di pinggiran, berharap untuk mendapatkan beberapa peluang. Hanya para kultivator tingkat tinggi yang bersembunyi di kota bawah, setelah melihat perebutan sumber daya, akhirnya menjadi serakah. Anda harus mengambil risiko untuk menjadi kaya. Dalam sekejap, seluruh kota abadi jatuh ke dalam kekacauan, dengan para kultivator tingkat tinggi dari berbagai keluarga di kota atas mulai menyerbu rumah tuan kota. Kegilaan berbagai kekuatan, ditambah dengan serangan gencar dari para praktisi sekte semua makhluk hidup, mengakibatkan kekacauan total di seluruh kota. Semua orang seperti naga, semboyan dari para praktisi sekte semua makhluk hidup ini semakin bergema di seluruh kota abadi, dengan semua orang berteriak menentang kekuatan di bawah kediaman tuan kota. Mereka tidak memberontak hanya karena godaan dan kekuatan yang tidak mencukupi, tetapi sekarang setelah tuan kota Zhen Yuan jatuh dan utusan kiri dan kanan King Feng dan Ming Yue juga dikuburkan, mengapa mereka masih harus menundukkan kepala kepada kediaman? Mengenai kemungkinan akibat dari dinasti abadi setelahnya, itu adalah kejahatan kolektif. Hukum tidak menyalahkan orang banyak ketika diberi kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkannya. Sekarang setelah Chen Kuan tidak pernah muncul di kediaman keluarga Chen, tempat itu juga diserbu oleh para kultivator dari kota bawah, menyebabkan kekacauan besar dengan penjarahan dan pembunuhan. Liang Sheng menutup mata terhadap kekacauan itu, karena dia juga mengincar kediaman tuan kota. Pasti ada sesuatu yang berharga di tempat di mana tuan kota Zhen Yuan berkultivasi secara tertutup. Dia tidak mengambil tindakan pertama kali, karena berhati-hati. Tetapi sekarang, setelah memastikan tidak ada bahaya, dia juga pergi ke kediaman tuan kota. Semakin banyak sumber daya kultivasi, semakin baik. Selain itu, tidak akan ada bahaya bagi dirinya sendiri, jadi mengapa tidak mengambilnya? Pada saat ini, kekacauan di seluruh kota abadi meningkat. Bagaimanapun, semakin menindas rumah tuan kota bagi para kultivator, semakin mengerikan pemberontakan mereka. Namun, keluarga Zhou merupakan pengecualian. Selama kekacauan ini, anggota muda keluarga Zhou tidak merebut sumber daya dari orang lain tetapi hanya menjaga rumah mereka dengan ketat. Jin Kuan-Siu melihat bahwa Chen Kuan tidak muncul setelah membuat kekacauan di rumah keluarga Chen, jadi dia merasa lega. Dengan keselamatan anggota muda keluarga Zhou, tidak ada bahaya. Jadi, dia memutuskan untuk menjaga rumah keluarga Zhou secara pribadi dari luar. Melihat situasi ini, bahkan para kultivator haus darah dari kota bawah tidak berani menerobos masuk setelah melihat Jin Kuan-Siu, seorang Naschen Soul Master menjaganya. Tindakan ini berfungsi sebagai pengingat bagi keluarga kultivasi lain dengan Naschen Soul Master, karena mereka juga mengambil tindakan serupa untuk melindungi keluarga mereka. Semua orang seperti naga, para praktisi sekte semua makhluk hidup terus meneriakkan slogan mereka saat mereka menyerbu rumah tuan kota. Mereka percaya bahwa mereka hanya merebut kembali apa yang telah diambil dari mereka oleh rumah tersebut. Pada saat ini, Liang Sheng melihat ini tetapi tidak ikut campur, malah memilih untuk pergi ke halaman belakang dan diam-diam melirik batu kecil di pintu masuk cabang pembuluh darah spiritual dinasti abadi. Dia bertanya-tanya apakah tuan kota Zhen Yuan bisa keluar. Yang dia tahu hanyalah bahwa rencana mengejutkan Su Jintian telah sepenuhnya mengubah situasi kota abadi. Saat berikutnya, Liang Sheng berhenti mendesah dan melihat ke ruang penyimpanan harta karun yang masih tertutup di City Lord's Mansion, yang sudah penuh sesak dengan banyak kultivator tingkat tinggi. Dengan lebih dari 10 mayat True Monarch tahap akhir Naschen Soul, hanya 2 spiritualis transformasi keilahian yang berdiri, dan pada saat ini, mereka saling mengawasi dengan waspada, tidak ada yang berani membuka ruang penyimpanan terlebih dahulu, jangan sampai mereka menjadi pion bagi yang lain. Namun, kewaspadaan bersama mereka membuat situasi menjadi tenang. Melihat ini, kedua spiritualis transformasi keilahian bertukar pandang dan mengangguk satu sama lain. Pergi segera, atau mati. Saat berikutnya, paksaan dari 2 spiritualis transformasi keilahian memenuhi seluruh City Lord's Mansion, meninggalkan True Monarch tahap Naschen Soul yang mendambakan tempat ini menjadi getir. Apakah ada spiritualis transformasi keilahian di kota abadi?
Tampaknya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam kesempatan City Lord's Mansion. Melihat bahwa mereka telah berhasil mengendalikan situasi, kedua spiritualis transformasi keilahian itu tidak dapat menahan kegembiraan. Di bawah paksaan mereka, beberapa orang tidak dapat menahan tekanan dan menarik kembali akal sehat mereka, tidak lagi berani mengambil kesempatan. Berhasil, tepat ketika kedua kultivator transformasi keilahian hendak bergabung untuk membuka ruang penyimpanan dan kemudian membagikan hasil panen, mereka melihat di sudut mata mereka seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tahap akhir yang tidak dikenal mendekat. Bermain trik, kalian mencari kematian. Ahli transformasi keilahian itu, agak terkejut dan marah, tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan siapapun yang berani memprovokasi mereka berdua saat ini. Bukankah itu keinginan untuk mati? Marah, serangan kekuatan penuhnya tiba dalam sekejap. Namun, sebelum kultivator transformasi keilahian itu bisa mendekati pihak lain, seekor gagak emas matahari besar tiba-tiba muncul. Kemudian, bahkan tanpa sempat mengeluarkan suara, kedua ahli transformasi keilahian itu menguap dan menghilang, hanya menyisakan cincin penyimpanan mereka, yang mendarat di tangan kultivator itu. Apakah para ahli transformasi keilahian itu mati begitu mudah? Saat berikutnya, semua kultivator yang masih memiliki harapan dan menaruh indera keilahian mereka di sini langsung menghilang dan pergi, takut akan penundaan sekecil apapun. Karena ketika mereka melihat fenomena gagak emas matahari besar tadi, mereka langsung merasakan jiwa mereka terbakar. Dikombinasikan dengan jatuhnya kedua ahli transformasi keilahian itu, siapa yang berani mengambil risiko di sini? Pada saat ini, hanya ada sosok kultivator yang tidak dapat dikenali yang berdiri sendirian di halaman belakang rumah tuan kota yang kosong, senyum tipis terbentuk di bibirnya. Kalau bukan Liang Seng, lalu siapa lagi? Kota abadi, rumah tuan kota. Setelah Liang Seng memasuki ruang penyimpanan harta karun rumah tuan kota, bahkan dengan tekadnya yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang melihat pemandangan itu. Dia melihat batu-batu roh kelas atas bertumpuk seperti gunung, berbagai bahan kelas atas untuk kultivasi ditumpuk dengan santai, dan susunan bendera susunan lengkap kelas atas yang rapi. Sedangkan untuk ramuan, ada banyak pil jiwa baru lahir. Di sudut, ada lebih dari 20 alat spiritual kelas atas yang dipajang. Siapa yang mengira bahwa ruang penyimpanan kecil rumah tuan kota ini bisa memiliki dimensi tersembunyi seperti itu? Tidak perlu berpikir lebih jauh, ini pasti dilakukan oleh tuan kota Zhen Yuan menggunakan teknik biji sesawi. Sayangnya, tidak ada teknik atau kemampuan ilahi biji master di ruang penyimpanan, jika tidak, Liang Seng akan segera mengambilnya. Dengan teknik biji master, siapa yang membutuhkan cincin penyimpanan lagi? Namun, Liang Seng tidak menyesalinya terlalu lama. Dalam sekejap, dia menyesuaikan suasana hatinya, karena melihat sumber daya kultivasi menumpuk seperti gunung di hadapannya, pikirannya hanya dipenuhi dengan 3 kata. Menjadi kaya. Pada saat ini, sumber daya kultivasi yang dimiliki Liang Seng yang pernah dibanggakannya tampak seperti tumpukan sampah di depan perbendaharaan istana tuan kota. Jadi, tentu saja, Liang Seng tidak akan ragu lagi dan langsung mengisi lusinan cincin penyimpanan hingga kapasitas maksimalnya. Namun, sumber daya perbendaharaan hampir tidak berkurang 1/10. Ada terlalu banyak sumber daya, meskipun Liang Seng telah memilih sumber daya kelas atas terlebih dahulu. Misalnya, dia hanya mengambil batu roh kelas atas, bahkan tidak melirik batu roh kelas menengah, tetapi perbendaharaan masih memiliki terlalu banyak barang. Namun, Liang Seng tidak terburu-buru saat ini, karena di antara alat-alat spiritual kelas atas, ada cincin penyimpanan level alat roh. Cincin penyimpanan level alat roh memiliki ruang internal yang sangat besar. Itu sangat luas sehingga mungkin bisa memuat seluruh kota sekuler. Jadi, Liang Seng pertama-tama menghabiskan sedikit waktu untuk menyempurnakan cincin penyimpanan alat roh ini. Dengan level kultivasinya saat ini, menyempurnakan cincin penyimpanan cukup mudah. Setelah itu, Liang Seng tidak khawatir, dan langsung mulai mengangkut barang-barang dengan gila-gilaan. 9/10 dari sumber daya ruang penyimpanan langsung diambil olehnya. Adapun sisa-sisa yang tersisa, dia sudah menutup mata terhadap mereka. Bagaimanapun, seseorang perlu mempertahankan status tertentu di dunia kultivasi. Pada saat berikutnya, Liang Seng muncul tepat di luar pintu ruang penyimpanan, wajahnya masih belum jelas. Dia kemudian segera pergi, menimbulkan kecurigaan di hati para kultivator berpikiran tajam di kota abadi.
Namun sebelum mereka dapat mengambil keputusan, seorang kultivator kuat lainnya dengan aura transformasi keilahian muncul di luar ruang penyimpanan harta karun istana Tuan Kota. Tanpa ragu-ragu, orang ini juga langsung menuju ke perbendaharaan. Dan hanya beberapa napas kemudian, kultivator transformasi keilahian misterius ini pergi tanpa penundaan juga. Sebelum orang-orang dengan niat di kota abadi dapat bertindak, seorang kultivator lain dengan wajah tersembunyi dan menunjukkan aura seorang ahli transformasi keilahian yang hebat muncul di luar ruang penyimpanan harta karun istana Tuan Kota. Tujuannya sama, langsung menuju ke ruang penyimpanan. Situasi aneh ini terjadi puluhan kali setelahnya. Situasi ini hampir membuat para kultivator kota abadi menjadi gila. Kapan kota abadi memiliki begitu banyak ahli transformasi keilahian dunia tersembunyi? Penting untuk diketahui bahwa utusan kiri dan kanan di bawah komando Tuan Kota pernah menekan kota abadi, dan mereka hanya berada di level transformasi keilahian. Untungnya, setelah kultivator transformasi keilahian terakhir menghilang tanpa ada kultivator transformasi keilahian baru yang muncul, beberapa kultivator tingkat tinggi tidak dapat menahan godaan dan muncul di depan pintu ruang penyimpanan. Namun, kali ini, banyak kultivator memiliki ide yang sama, tidak ada lagi waktu yang bisa terbuang sia-sia. Pada saat ini, tidak banyak suasana tegang di antara mereka. Lagi pula, setelah begitu banyak ahli transformasi keilahian berturut-turut memasuki ruang penyimpanan, dikhawatirkan tidak banyak yang akan tersisa di dalam. Namun, ketika mereka memasuki ruang penyimpanan, mereka terkejut dengan jumlah sumber daya yang tersisa, membuat mereka tercengang dan terbelalak. Meskipun hanya ada 1/10 dari sumber daya yang tersisa di ruang penyimpanan saat ini, itu seperti persediaan sumber daya kultivasi yang tidak ada habisnya bagi para kultivator saat ini. Tetapi bukankah Liang Seng telah mengambil 9/10 dari sumber daya tersebut? Dengan begitu banyak kultivator transformasi dewa yang lewat, bagaimana mungkin hanya tinggal 1/10? Alasannya sederhana, pada kenyataannya, semua kultivator transformasi dewa yang muncul berturut-turut hanyalah penyamaran Liang Seng. Lagi pula, mengapa satu orang harus menanggung semua kesalahan untuk hal seperti itu? Hasil dari puluhan kultivator transformasi dewa yang merampok ruang harta karun City Lord Mansion sama sekali berbeda dari hasil dari hanya satu kultivator transformasi dewa. Jika kota abadi menyelidiki insiden ini lagi di masa mendatang, dengan puluhan ahli transformasi keilahian yang memikul tanggung jawab, bahkan para penyelidik akan dibuat pusing, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tentu saja, Liang Seng berhati-hati dalam tindakannya, dan keselamatan adalah yang utama. Jadi, puluhan kultivator transformasi keilahian yang diperankannya tidak mengambil apapun, mereka hanya ada di sana untuk menciptakan kebingungan dan bertindak sebagai tindakan pencegahan. Pada saat ini, para kultivator lain di dalam ruang penyimpanan tidak tahu bahwa 9/10 dari kekayaan telah diambil oleh Liang Seng sendiri. Orang hanya bisa berkata, pria tercela ini, orang-orang tanpa masalah jangka panjang akan langsung khawatir. Ini selalu menjadi motto Liang Seng. Pada saat ini, di ruang penyimpanan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Rebut, apa yang disebut kekayaan menggerakkan hati orang-orang, dan dengan pengingat ini, semua orang di ruangan itu segera bertindak, bergegas menuju perbendaharaan. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pergi tanpa menjadi serakah. Para kultivator tingkat tinggi yang berhasil tetap bersembunyi sampai sekarang pada dasarnya adalah rubah tua yang licik. Mereka tahu bahwa mereka perlu mengamankan sesuatu di mulut mereka terlebih dahulu. Siapa yang tahu jika kekacauan akan terjadi nanti? Ruang penyimpanan harta karun City Lord Mansion berada dalam kekacauan. Sementara di kota atas, gereja semua makhluk terus-menerus menang melawan pasukan di bawah komando City Lord Mansion. Jadi, alih-alih langsung bergabung dalam keributan, berbagai keluarga besar di bawah komando City Lord Mansion hanya menjaga sumber daya mereka bahkan setelah memastikan keselamatan keluarga mereka melancarkan serangan balik ke rumah Tuan Kota dan, bersama dengan semua orang, berjuang untuk merebut sumber daya gudang rumah tersebut. Seluruh kota abadi berada dalam kekacauan total pada saat ini. Adapun Liang Seng, setelah dia berteriak, rampok mereka, dia meninggalkan rumah Tuan Kota. Sekarang, dia telah kembali ke sebuah rumah besar tidak jauh dari pavilion Yao Xiang, dan mengembalikan penampilan aslinya. Rumah besar ini adalah rumah persembunyian yang disiapkan dengan identitas Chen Kuan sebelumnya. Liang Seng menyesap teh dan merasa lega setelah menenangkan suasana hatinya yang gembira.
Setelah hampir 1000 tahun berkultivasi, dia akhirnya mendapatkan kembali identitas aslinya hari ini. Ini aku, Liang Sheng. Adapun identitas Chen Quan, token kehidupannya telah hancur, dan dia telah binasa di pembuluh darah cabang. Tidak ada orang seperti itu di dunia ini lagi. Saat ini, Liang Sheng sedang santai mengamati kekacauan di kota abadi, mengetahui bahwa ini hanyalah tahap pembalasan dendam gila para kultivator kota abadi. Ketika sebagian besar kultivator memperoleh sumber daya dan sejumlah kecil yang tidak beruntung meninggal, semuanya akan kembali damai pada akhirnya. Lagi pula, setelah menggulingkan, istana tuan kota dan para kultivator biasa memperoleh sumber daya kultivasi mereka, siapa yang masih akan mempertaruhkan nyawa mereka setelah menjadi kaya dalam semalam. Jadi semuanya akan tenang, dan kemudian ketertiban akan dipulihkan, dan para kultivator akan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Adapun gereja semua makhluk, siapa yang tahu bagaimana mereka akan memilih? Apakah mereka akan menguasai kota abadi? Liang Sheng tidak dapat memprediksi bahwa bahkan jika gereja semua makhluk menginginkannya, masih akan ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan itu tidak akan berjalan mulus. Tetapi jika Liang Sheng adalah anggota gereja semua makhluk, pilihannya pasti bukan untuk menunjukkan wajahnya, tetapi untuk terus berhibernasi, tanpa secara langsung campur tangan dalam pengembangan kota abadi umur panjang. Bagaimanapun, mereka telah mencapai realokasi sumber daya kota abadi kali ini, dan bahkan para kultivator tingkat rendah telah mendapatkan bagian dari keuntungan dengan bantuan gereja semua makhluk. Namun, apapun yang terjadi, kota abadi panjang umur hanyalah kota pinggiran dalam dinasti abadi kemenangan timur. Jika gereja semua makhluk benar-benar menginginkan kekuasaan dan merebut kekuasaan kota abadi panjang umur, saya khawatir pengorbanan Su Jintian hanya akan membawa fata morgana selama 1 dekade bagi gereja semua makhluk. Karena selama kota abadi panjang umur berganti pemiliknya, maka nasib kota itu pun akan berubah. Jika gereja semua makhluk bersembunyi, maka secara nama, kota itu akan tetap diperintah oleh Tuan Kota Zhen Yuan. Dengan cara ini, situasi saat ini hanyalah Tuan Kota Zhen Yuan yang terperangkap dalam nadi spiritual, jadi dinasti abadi mungkin tidak akan banyak bereaksi. Bagaimanapun, Tuan Kota Zhen Yuan sedang mengalami malapetaka takdirnya, jadi beberapa gangguan adalah hal yang wajar. Alasan mengapa Liang Sheng dapat berpikir dengan jernih saat ini adalah karena dia telah tenang dan mengamati seluruh situasi kota abadi sebagai orang luar, memantaunya hampir seluruhnya. Pada saat ini, Liang Sheng merasakan sebuah gerakan, dan di luar rumahnya, beberapa kultivator putus asa yang didorong oleh keserakahan akan lebih banyak sumber daya langsung berubah menjadi abu. Orang-orang bodoh yang picik, melihat kultivator itu tiba-tiba binasa di depan mereka, para kultivator lain di dekatnya berbalik dan pergi, takut disalahpahami oleh pemilik rumah itu. Orang pertama yang bergegas maju adalah orang sejati Golden Core tahap akhir. Tampaknya memang ada banyak ahli hebat yang bersembunyi di kota bawah. Seperti yang diprediksi Liang Sheng, situasi di seluruh kota abadi mulai perlahan tenang, dan keputusan gereja semua makhluk membuat Liang Sheng semakin terkesan. Tanpa diduga, mereka benar-benar bisa melepaskannya, menyerahkan kekuasaan yang mudah diperoleh setelah kekacauan, bersembunyi di antara massa, tanpa niat untuk mengendalikan kota secara terbuka. Namun, karena hibernasi mereka, keluarga kultivator tingkat tinggi yang terbuka tentang tindakan mereka tidak lagi berani mengganggu sumber daya kultivasi dengan cara yang sama sombongnya seperti sebelumnya. Bagaimanapun, mereka sendiri telah menjadi contoh, setiap kultivator yang berani mengacaukan istana tuan kota akan diserang oleh orang tak dikenal malam itu. Tak perlu dikatakan, pastilah gereja semua makhluk yang tersembunyi yang bertindak. Oleh karena itu, meskipun keluarga kultivator tingkat tinggi masih memperoleh lebih banyak sumber daya dan menikmati status yang lebih tinggi sesudahnya, para kultivator tingkat rendah mendapatkan ladang spiritual dan toko mereka sendiri. Segalanya tampak berkembang, dan lebih banyak kultivator memiliki senyum tulus di wajah mereka, dan cahaya di mata mereka. Mereka memiliki lebih banyak keyakinan di masa depan. Jadi meskipun banyak orang tidak berani membahas gereja semua makhluk, mereka entah mengapa bersyukur dalam hati mereka. Jika istana tuan kota mencoba bangkit kembali di masa depan, mereka akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hukum tidak menyalahkan banyak orang. Sebulan kemudian, kota abadi akhirnya kembali tenang, dan jejak kejatuhan kota atas segera dibersihkan. Semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab, tetapi semuanya tetap diam.
Hierarki alami kota atas dan kota bawah hancur sekaligus. Dengan hancurnya kota atas, energi spiritual antara langit dan bumi secara alami menjadi satu, dan para kultivator biasa juga dapat menikmati energi spiritual yang kaya dan seimbang. Seluruh kota abadi direvitalisasi, lebih banyak wajah orang yang tersenyum, dan hanya para penerima manfaat sebelumnya yang mendesah diam-diam atas masa-masa indah yang telah berlalu, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan umum. Hanya para bodhisattva pemberi yang tidak banyak berubah, yang membuat Liang Seng mendesah, sulit untuk tiba-tiba beralih dari kemewahan menjadi berhemat. Sekarang mereka secara alami dapat memiliki ladang spiritual mereka, jadi beberapa dari mereka langsung mengejar kekacauan. Namun, kejadian selanjutnya membuktikan bahwa semua ini hanya terlalu banyak berpikir. Mereka telah terbiasa menghasilkan uang dengan cepat, dan berapa banyak orang yang dapat beradaptasi dengan pendapatan yang lambat dan stabil lagi. Sebagian besar bodhisattva pemberi kembali ke distrik lampu merah, yang secara alami dinikmati Liang Seng, karena ini juga merupakan bagian dari kebahagiaannya saat ini. Liang Seng sangat mencintai kota abadi, tanpa senyum, dia berkultivasi dengan damai dan menikmati umur panjang. Betapa menyenangkan. Namun, selama periode ini, beberapa orang benar-benar berpikir untuk keluar untuk memberitahu orang lain. Lagi pula, berapa banyak elit yang dapat menerima celah seperti itu. Tetapi kota abadi panjang umur diselimuti oleh ki misterius, dan tidak ada yang berani menerobosnya dengan paksa. Bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal seperti mengorbankan nyawa mereka untuk mendandani orang lain? Jika demikian, mereka pasti sudah bergabung dengan gereja semua makhluk sejak lama. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Dalam keadaan seperti ini, tatanan baru milik kota abadi perlahan muncul. Di manor keluarga Chen yang asli. Dengan kepergian Chen Kuan, tempat ini telah lama dibagi di antara para kultivator, dan tidak ada lagi keberadaan manor keluarga Chen. Namun, jalan makanan gourmet yang berdekatan tetap dipertahankan. Bagaimanapun, kehidupan para kultivator tingkat rendah telah membaik, dan tentu saja, orang-orang akan rela menghabiskan sejumlah sumber daya untuk menikmati kehidupan mereka saat ini. Toko pangsit Little yang masih ada. Selama kekacauan di kota abadi, suara-suara pertikaian mengenai pembagian kembali rumah keluarga Chen membuatnya diam-diam khawatir dan merasa sedikit tersesat. Namun, pada saat itu, perwakilan gereja semua makhluk menemukan Little Yang, memberitahunya tentang situasi Old Yang dan memperbolehkan Little Yang untuk membuat keputusan. Apakah dia akan kembali ke gereja semua makhluk atau mempertahankan kehidupan damainya saat ini? Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan memilih gereja semua makhluk. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Little yang memikirkan tentang Chen Kuan, yang sebelumnya tak terkalahkan, yang kini telah binasa, dan penampilan ayahnya yang tertekan dan kesepian di tahun-tahun terakhirnya. Dia akhirnya menolak gereja semua makhluk. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai sekarang, mengandalkan usahanya dalam kultivasi. Jika jalur kultivasinya gagal, dia akan menikahi pasangan Taois dan mewariskan garis keturunan keluarga Yang. Setelah gereja semua makhluk mengetahui keputusannya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, apalagi keturunan pahlawan. Mereka secara alami memiliki hak untuk memilih jalan mereka sendiri. Oleh karena itu, saat ini, toko pangsit Little yang masih buka di Jalan Gourmet, menyambut tamu dari segala arah dengan senyuman. Rumah besar Liang Seng tidak jauh dari sini, dan dia sering mengunjungi bisnisnya. Sejujurnya, ketika Liang Seng melihat pilihan Little Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya, memang, orang yang bijaksana. Adapun Xiao Fan, yang sebelumnya membuka toko barbeque setelah turun dari kota atas, ia pergi melihat reruntuhan kota atas saat kota itu runtuh. Pada akhirnya, ia mengesampingkan kecemasannya sebelumnya karena musuh-musuhnya dari tahun itu di kota atas. Sebuah keluarga kultivator tahap pembentukan pondasi biasa dengan 2 atau 3 kultivator tahap pembentukan pondasi di antara mereka, secara langsung terpengaruh oleh kekuatan luar biasa ketika kota atas hancur dan hancur. Xiao Fan bukanlah lawan mereka, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan sukses. Apakah mungkin bagi musuh-musuh mereka untuk melarikan diri jika mereka memiliki seorang Taois inti emas di antara mereka? Namun, sekarang, kebencian mereka telah dikesampingkan, dan mereka hidup dengan damai. Adapun keluarga Zhou, saat ini, mereka bertindak jujur dan tidak melakukan tindakan apapun. Namun,
kultivator lain tidak berani memprovokasi mereka dengan santai. Bagaimanapun, Jin Kuan-Siu telah menampakkan dirinya sendiri selama jatuhnya kota atas. Siapa yang berani mengacaukan keluarga tempat tinggal kekuatan besar jiwa baru lahir? Liang Seng menyukai suasana kota abadi, dan dia masih sering mengunjungi toko pangsit Little Yang, tanpa sadar menjadi pelanggan tetap. Tentu saja, dia bukan lagi Chen Kuan, jadi dia tidak akan menggunakan batu roh kelas menengah untuk membayar tagihan lagi. Seperti kultivator lainnya, batu roh kelas rendah sudah cukup. Kehidupan Liang Seng menjadi semakin teratur. Pada siang hari, dia mengamati pemandangan indah kota bawah dan meningkatkan perekonomian. Pada malam hari, dia membantu bodhisattva pemberi dan bekerja siang dan malam, terus berkontribusi pada perkembangan kota abadi yang stabil. Waktu berlalu, dan 10 tahun berlalu. Namun, Liang Seng tidak keluar hari ini, karena dia akhirnya akan membuat terobosan kota abadi. Di bawah gedung pencakar langit Paviliun Yaoxiang. Sejak Chen Kuan jatuh, gedung pencakar langit miliknya ini dibuka untuk umum. Namun, siapa yang dapat mendeteksi Liang Seng ketika dia ingin menyelinap ke dalamnya? Meskipun tidak ada bahaya di kota abadi saat ini, Liang Seng, mengikuti kebiasaannya yang biasa, tetap menyiapkan susunan perlindungan penyembunyian seperti biasa setelah memasuki bawah tanah. Setelah memeriksa dan memastikan tidak akan ada kelalaian, Liang Seng duduk di tanah dan mulai berkultivasi dengan pikiran yang tenang seperti air. Saat berikutnya, teknik misterius primordial di dalam tubuhnya langsung beredar di sekitar tubuhnya dalam siklus Zhoutian. Terobosan ini juga merupakan hasil alami, setelah 10 tahun akumulasi, akhirnya menerobos dalam sekejap. Di lautan kesadaran Liang Seng, bintang-bintang Zhoutian di atas bersinar terang. Sebelumnya, bintang-bintang Zhoutian hanyalah bintik-bintik cahaya kecil, jauh seperti langit berbintang yang jauh, tak terjangkau. Namun sekarang, dengan pengoperasian teknik misterius primordial di dalam tubuhnya, bintang-bintang Zhoutian bersinar langsung di atas lautan kesadaran di bawah cahaya bintang, saling memantulkan antara langit dan bumi. Di lautan kesadaran, seolah-olah ada pantulan tambahan dari sungai bintang, simetris di atas dan di bawah. Hanya gagak emas matahari agung yang berdiri di langit, memancarkan cahaya terang. Adapun tubuh fisik Liang Seng saat ini, ia telah kembali ke keadaan semula. Namun, di bawah pantulan cahaya bintang, tampaknya ada mata air di lautan kesadarannya, yang meresap ke dalam 5 organ internal Liang Seng. Seperti percikan tunggal dapat memulai api padang rumput, saat berikutnya, tubuh fisiknya, yang tampaknya telah mencapai puncaknya, sekali lagi dimurnikan, dan kekuatannya berpotensi tidak kurang dari kekuatan alat roh. Bahkan para kultivator di alam kemunculan jiwa tidak memiliki tubuh fisik sekuat Liang Seng. Ia bagaikan binatang purba berkulit manusia, setetes darahnya dapat membunuh kultivator biasa. Perlahan, tubuhnya kembali ke warna daging sebelumnya, biasa saja, hingga semua fenomena aneh itu mereda. Liang Seng kemudian membuka matanya. Namun, kali ini, tidak ada lagi niat membunuh yang terpancar dari matanya. Sebaliknya, matanya lebih lembut dan seperti batu giok, indera keilahiannya tersembunyi di dalam yang tak berwujud. Keadaannya saat ini terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri, ia adalah seorang pria terhormat di dunia, membuat orang-orang secara tidak sadar berpikir bahwa ia adalah orang biasa. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu seberapa kuat Liang Seng. Bahkan Liang Seng sendiri tidak tahu seberapa kuat dirinya. Namun, ketika dia berpikir tentang bertarung dengan tuan kota Zhen Yuan dalam benaknya, dia tidak merasa gelisah di hatinya, hanya ketenangan dan ketentraman, seolah-olah semuanya terkendali. Mengenai berhadapan langsung dengan anak Kai Yuan, meskipun dia tidak menang, dia juga tidak kalah, selama dia tidak memprovokasi pihak lain. Pada saat ini, Liang Seng akhirnya bisa mengatakan bahwa dia bebas dan tenang di kota abadi panjang umur, tanpa sedikit pun bahaya. Namun, setelah Liang Seng selesai berkultivasi dan membuat terobosan, dia masih berpegang pada aturan lamanya, beralih ke kitab suci keabadian naik untuk mengedarkan Zhoutian, dan kemudian berhasil menerobos ke lapisan ke-19. Dia masih harus menyembunyikan ki dari kultivasinya terhadap teknik kuno, bagaimanapun juga, dia telah memahami betapa seriusnya dinasti abadi kemenangan timur menganggap belantara. Setelah Liang Seng melakukan persiapan pencegahan ini, hatinya juga mulai dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, dia telah membuat terobosan yang setara dengan tahap tengah transformasi keilahian.
Tetapi kegembiraannya yang terbesar adalah bahwa teknik kultivasi rentang hidup telah menerobos di bawah stimulasi tulang belakang langit dan bumi, setelah 10 tahun akumulasi. Nama, Liang Seng. Usia, 1167. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian yang meningkat, lapisan ke-19 20 metode kultivasi kesehatan, lapisan ke-25 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan, metode kontemplasi gagak emas matahari agung, kemampuan ilahi. Alam, memurnikan roh dari ki, transformasi keilahian tahap tengah. Rentang hidup, 64.359. Kali ini, Liang Seng mencapai terobosan 60.000 tahun kehidupan sekaligus. Selain itu, seperti terobosan pada 30.000 tahun, tampaknya ada aturan untuk menerobos 60.000 tahun rentang hidup antara langit dan bumi. Pada saat ia menembus batas rentang hidup, satu titik cahaya bintang di bintang-bintang Zodian di dalam lautan kesadarannya samar-samar mulai memiliki hubungan dengan kekuatan besar dunia. Ketika ia menembus 30.000 tahun rentang hidup, Liang Seng memperoleh kemampuan untuk mencari keberuntungan dan menghindari bahaya, dan sekarang, pada 60.000 tahun, seolah-olah ia melihat sungai takdir yang panjang dan mengambil sebutir pasir di dalamnya. Metode memperoleh rahasia surgawi. Ini adalah nama yang diberikan Liang Seng untuk kemampuan baru yang diperolehnya secara misterius. Jika ia sekarang mempelajari metode memperoleh rahasia surgawi, ia samar-samar dapat melihat beberapa pemandangan yang kabur. Secara misterius, dia secara alami menghubungkan kemampuan ini dengan rahasia surgawi. Memang, ketika dia memikirkan Jin Kuan Xiu dan yang lainnya di dalam hatinya, dia langsung melihat beberapa pemandangan yang kabur. Tentu saja, semakin rendah tingkat kultivasi orang yang dia simpulkan, semakin jelas dia bisa melihat. Semakin tinggi tingkat kultivasi orang tersebut, semakin kabur pula gambarannya. Misalnya, Tuan Kota Zhen Yuan, saat ini, gambaran di depannya adalah kabut abu-abu, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas, dan itu tidak berguna. Namun, ketika dikombinasikan dengan kemampuan untuk mencari keberuntungan dan menghindari bahaya yang sudah dimilikinya, metode memperoleh rahasia surgawi benar-benar senjata yang hebat. Bagi Liang Seng, dia memiliki satu metode lagi, dan perlindungan keselamatannya memiliki lapisan perlindungan tak terlihat lainnya. Namun, setelah memperoleh kemampuan ketika menembus 30.000-60.000 tahun umur, apakah akan ada kejutan baru ketika dia menembus 90.000 tahun umur? Liang Seng diam-diam gembira di dalam hatinya, tetapi jika bukan karena kesempatan dari urat nadi spiritual dinasti abadi, Liang Seng tidak mungkin membuat terobosan terus-menerus dalam waktu yang sesingkat itu. Meskipun dia sekarang aman dan riang di kota abadi, dia hampir tidak memiliki kesempatan seperti itu lagi. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus rentang hidup 90.000 tahun. Jadi, semuanya akan mengikuti jalur alaminya di masa depan. Tidak perlu baginya untuk mengejar terlalu banyak. Sekarang dia aman dan sehat, tentu saja, dia juga akan menikmati hidup sambil berkultivasi setelah menenangkan emosinya. Liang Seng mendapatkan kembali sikap seorang tuan muda yang anggun. Kemudian, tanpa disadari oleh orang lain, sosoknya muncul di paviliun Yaoxiang. Liang Seng langsung pergi ke bodhisattva pemberi yang dikenalnya untuk minum dan bersenang-senang. Perlu disebutkan bahwa karena bantuan Chen Kuan yang konsisten, para bodhisattva pemberi yang berdedikasi yang telah melayaninya kini telah menjadi pelacur pilihan utama di paviliun Yaoxiang. Lagi pula, jika aku menikmatinya seperti yang dilakukan Chen Kuan, bukankah aku akan seperti Chen Kuan? Dengan perhitungan ini, aku akan setara dengan seorang penggarap jiwa baru lahir. Dengan pola pikir ini, pendapatan para bodhisattva pemberi ini menjadi sangat besar. Liang Seng tidak peduli dengan mereka sekarang. Menemukan seorang bodhisattva pemberi yang baru bergabung dan membayar lebih untuk itu tidak mengganggunya, karena sifat manusia adalah mencintai yang baru dan membenci yang lama. Selain itu, di kota abadi sekarang, jumlah gabungan sumber daya kultivasi untuk semua orang mungkin tidak akan menyamai milik Liang Seng. Bagaimanapun, itu adalah kekayaan 9/10 dari perbendaharaan rumah bangsawan kota. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Liang Seng dapat dengan lancar menerobos hanya dalam 10 tahun? Tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang malam berikutnya yang dipenuhi dengan suasana musim semi. Keesokan paginya,
Liang Sheng meninggalkan tanah kelembutan tanpa ragu-ragu, itu hanya permainan baginya. Segera setelah itu, Liang Sheng memasuki jalan makanan mewah. Terlepas dari tidak adanya suara-suara pedagang asongan yang keras, suasana duniawi yang tersisa di sini sangat mirip dengan dunia sekuler. Namun, siapapun di sini, jika ditempatkan di dunia sekuler, akan dianggap sebagai makhluk yang seperti abadi. Bahkan jika mereka sekarang diizinkan pergi ke dunia sekuler, mereka mungkin tidak akan mau. Bagaimanapun, berkultivasi untuk keabadian dan umur panjang adalah godaan yang besar. Bagaimana jika mereka adalah putra-putra surga yang sombong? Bahkan jika rentang hidup mereka terbatas, mereka tetap ingin mewariskan garis keturunan mereka dan membiarkan generasi muda bersaing. Bagaimana mereka akan berkultivasi jika mereka pergi ke dunia sekuler? Selama mereka memiliki garis keturunan, mereka masih memiliki harapan. Bagaimana jika keturunan mereka memiliki berkah dan keberuntungan yang dalam? Orang-orang di dunia, baik yang abadi maupun yang fana, semuanya memiliki keinginan. Toko wonton. Pada saat ini, Little yang dengan ahli menyendok wonton dari panci dan secara pribadi membawa mangkuk itu ke Liang Sheng, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Bagaimanapun, selama kekacauan besar, Liang Sheng tidak menoleransi penghinaan. Pada saat itu, dia mampu membunuh orang sejati inti emas secara diam-diam. Jadi, paling tidak, senior ini mungkin adalah orang sejati Golden Core tahap akhir. Tentu saja, Little yang harus melayaninya dengan hati-hati, karena itulah cara dia bertahan hidup. Namun, selama 10 tahun terakhir, Liang Sheng tidak merendahkan dan sangat sopan kepadanya. Mereka perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain, jadi Little yang tidak terlalu berhati-hati dengan Liang Sheng. Senior, wonton Anda sudah datang. Lumayan. Sepertinya Anda diam-diam menambahkan lebih banyak bahan untukku hari ini. Apakah Anda tidak takut kehilangan uang? Mendengar ini, Little yang tertawa dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Liang Sheng adalah pelanggan tetap dan sangat murah hati kepadanya. Little yang jujur tahu bagaimana menangani pelanggan lama ini, dia jujur, tetapi tidak bodoh. Dengan hanya menambahkan sedikit bahan lagi, mempertahankan pelanggan lama ini sangatlah berharga. Melihat Little yang tidak menjelaskan, Liang Sheng tidak peduli dan mulai menikmati makanannya, sementara Little yang berbalik untuk melayani pengunjung lainnya. Saat ini, jalan kuliner yang ramai telah berubah sejak masa tuan kota Zhen Yuan. Senyum para kultivator di sini menjadi lebih tulus dari sebelumnya. Bagaimanapun, hidup mereka sekarang memiliki harapan. Meskipun keluarga kultivasi tingkat tinggi masih satu tingkat lebih tinggi dalam status, apakah itu penting? Bagaimanapun, mewujudkan kesetaraan penuh terlepas dari perbedaan kekuatan adalah hal yang mustahil, bukan? Banyak kultivator biasa sudah sangat puas dengan situasi saat ini, setidaknya tidak ada penindasan yang mencolok lagi. Sekarang, jika ada yang berani mengandalkan tingkat kultivasi mereka untuk menindas orang lain dan mendominasi pasar, mereka mungkin akan dihukum oleh gereja semua makhluk di malam hari. Meskipun gereja semua makhluk tidak mengendalikan kota abadi, kehadiran mereka yang tersembunyi dalam bayang-bayang membuat keluarga kultivasi tetap waspada. Karena Anda tidak tahu apakah kultivator biasa yang Anda ganggu hari ini memiliki hubungan dengan gereja semua makhluk, pisau tersembunyi selalu menjadi yang paling menakutkan. Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Dibandingkan dengan masa lalu, kota abadi memang sedang berada di era yang paling gemilang sekarang, tetapi siapa yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Akan lebih baik jika tuan kota Zhen Yuan tetap ditekan, tetapi jika dia meninggal atau terbebas dari penindasannya, maka kota abadi panjang umur mungkin sekali lagi memasuki era eksploitasi. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Liang Sheng tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menyesap sup, menghabiskan wonton dengan puas. Apa hubungannya hal-hal ini dengan Liang Sheng? Dia, pada kenyataannya, orang biasa, tidak sehebat gereja semua makhluk. Yang dia inginkan sekarang adalah menjalani kehidupan yang riang di dunia, berusaha untuk tidak terlibat dalam sebab dan akibat. Memikirkan hal ini, Liang Sheng melihat ke arah rumah keluarga Zhou yang tidak jauh dari sana. Hari ini, dia akan mengantar seorang teman lama yang akan pergi. 100 tahun telah berlalu sejak Jin Kuan-Siu dan yang lainnya memasuki kota abadi, dan masa hidup Huang Yifan telah berakhir. Awalnya, sebagai seorang Taois inti emas, Huang Yifan bisa saja hidup setidaknya 1 atau 200 tahun lagi. Sayangnya,
Selama hari-harinya memimpin para penggarap lepas dalam konflik mereka dengan sekte, fondasinya terluka, menyebabkan hilangnya banyak masa hidupnya. Selain itu, ketika dia tiba di kota abadi panjang umur, kultivasinya luar biasa sulit karena garis keturunan domain terpencilnya. Jadi, masa hidup Huang Yifan sekarang akan segera berakhir. Baik guru dan murid Jin Kuan-Siu maupun generasi muda keluarga Zhou merasakan kesedihan tentang hal ini. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama lebih dari 100 tahun dan melangkah maju bersama. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka bahkan lebih dekat daripada saudara-saudara. Namun, Huang Yifan tampaknya memiliki sikap yang sangat terbuka terhadap hal ini. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian tidak akan mengampuni siapapun, bahkan para kultivator. Bahkan Naschen Soul Master, ketika hidup mereka akan berakhir, tidak berbeda dari orang-orang biasa. Mereka semua akan kembali menjadi debu dan menghilang dari dunia ini selamanya. Jin Kuan-Siu pergi menemui Huang Yifan pagi-pagi sekali, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuh Huang Yifan telah menghabiskan sumber dayanya, dan dia kemungkinan akan jatuh dalam beberapa hari. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Huang Yifan tampak tenang, seolah tidak peduli. Jin Kuan-Siu merasakan sakit di hatinya. Saudara Huang, jika Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi, beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengabulkannya. Mendengar ini, Huang Yifan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia masih memiliki sebab dan akibat yang belum terselesaikan, gurunya, yang telah membantunya menerobos ke alam inti emas beberapa ratus tahun yang lalu tetapi tidak pernah bertemu lagi. Mungkin gurunya telah jatuh selama runtuhnya daerah terpencil, dan kepergiannya kali ini akan mengarah pada kemungkinan reuni di siklus berikutnya, jika waktu benar-benar memungkinkan untuk reinkarnasi. Senior Jin, saya tidak punya permintaan lain. Saya hanya meminta agar setelah saya meninggal, Anda menguburkan saya di samping ladang spiritual dan membiarkan saya beristirahat dengan tenang. Menguburnya di samping ladang spiritual. Jin Kuan-Siu bingung dengan ini, tetapi master keluarga Zhou, yang berdiri di sampingnya, dengan cepat mengangguk setuju. Dengan kekuatan yang telah dibangun keluarga Zhou dari waktu ke waktu, mereka secara alami memiliki ladang spiritual keluarga mereka sendiri. Permintaan dari Huang Yifan ini sebelum kejatuhannya bukanlah sesuatu yang akan mereka tolak. Mengenai apakah para kultivator di ladang spiritual yang berdekatan akan keberatan, master keluarga Zhou tidak peduli. Bagaimanapun, mereka tidak akan melanggar batas wilayah orang lain. Jika yang lain tidak menghargai niat baik mereka dan ingin mencampuri urusan keluarga Zhou, maka keluarga Zhou juga tidak akan mudah dihadapi. Nalurinya untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan memberitahunya bahwa mengubur Huang Yifan di sebelah ladang spiritual tidak akan menimbulkan masalah. Huang Yifan mengangguk puas setelah mendengar ini. Master, orang yang paling tidak ingin aku pisahkan, adalah kamu. Namun, aku tidak dapat melihatmu sekali lagi sebelum kematianku. Melihat Huang Yifan beristirahat, Jin Kuan-Siu dan yang lainnya diam-diam meninggalkan ruangan. Waktu Huang Yifan hampir habis. Berkultivasi tanpa hasil akhirnya berakhir dengan kejatuhan seseorang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan hidup Huang Yifan semakin melemah di dalam ruangan, dan ki-nya juga semakin menipis. Semua orang tahu bahwa Huang Yifan akan segera pergi. Namun, pada malam itu juga, Huang Yifan yang sudah tertidur lelap, tiba-tiba menjadi bersemangat dan bersemangat. Pada saat ini, tidak ada satupun anggota keluarga Zhou, termasuk Jin Kuan-Siu, yang menyadari hal ini. Huang Yifan, setelah bangun, awalnya agak bingung. Karena masa hidupnya sudah mendekati akhir, kapan dia pernah begitu berpikiran jernih. Sebagian besar waktu, dia linglung. Saat berikutnya, mata Huang Yifan membelalak karena terkejut dan gembira. Pada saat ini, sosok berambut putih dan berwibawa berdiri di depannya. Ini adalah sosok yang telah menghantui mimpi Huang Yifan berkali-kali. Guru, kota abadi, keluarga Zhou. Pada saat ini, Huang Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya, tidak percaya apa yang dilihatnya. Apakah dia berhalusinasi sebelum meninggal? Kalau tidak, mengapa dia melihat tuannya? Tampaknya dia memang telah mencapai ujung talinya, dan dalam pikirannya yang terus-menerus, pikirannya akhirnya menjadi kacau saat dia mendekati kematian. Namun, meskipun dia berhalusinasi, kondisi mentalnya tidak pernah lebih baik.
Karena itu masalahnya, dia mungkin juga menyelesaikan urusannya. Itu pasti kebangkitan sesaat. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, lelaki tua dengan temperamen abadi dan mulia di depannya tiba-tiba berbicara, "Huang Yifan, kamu dan aku telah menjadi tuan dan pelayan begitu lama. Hari ini, aku datang untuk mengantarmu pergi. Apakah ada keinginan yang belum terpenuhi?" Hah, itu bukan halusinasi. Begitu mendengar orang itu berbicara, Huang Yifan akhirnya tersadar. Merasakan sentuhan nyata dari sisi tempat tidur, dia mendongak ke arah Liang Seng dan saat berikutnya, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak menyangka akan melihat gurunya sebelum dia meninggal, jadi tidak ada penyesalan yang tersisa. Melihat ini, Liang Seng tidak terburu-buru berbicara, membiarkan Huang Yifan menenangkan diri terlebih dahulu. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika keluarga Zhou tiba di pintu kamar, mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Dia sekarang punya banyak waktu untuk menangani urusan Huang Yifan. Pada saat ini, dia menatap Huang Yifan, yang tampaknya telah kehilangan semua sikap seorang Taois inti emas. Ini hanyalah seorang lelaki tua di ambang kematian, menunggu pukulan terakhir. Setelah Huang Yifan tenang, Liang Seng akhirnya berbicara dengan suara serak. "Guru, apakah pil jiwa baru lahir yang Anda tinggalkan di rumah gua medan spiritual itu secara khusus dimaksudkan untuk membantu saya?" Liang Seng tidak perlu berbohong pada saat ini, jadi dia langsung mengangguk. Huang Yifan tampaknya telah menghilangkan rasa sakit hatinya dan tiba-tiba menangis. "Mengapa Anda tidak menampakkan diri dan membawaku pergi, Guru? Tahukah Anda bahwa sepanjang hidup saya telah terombang-ambing, dan kedua saudara lelaki saya telah lama pergi. Saya adalah satu-satunya yang tersisa, berjuang untuk bertahan hidup di dunia ini." Mungkin karena ajalnya sudah dekat, Huang Yifan tiba-tiba menjadi sedikit lebih tidak terkendali, melampiaskan semua keluhannya saat ini. Namun, saat dia berbicara, dia mulai tertawa lagi, "Tetapi bisa melihat guru sebelum saya meninggal membuat saya tidak menyesal. Dalam kehidupan ini, bertemu guru adalah keberuntungan terbesar saya. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya, seorang kultivator longgar, telah menjadi seorang Taois inti emas? Saya sudah sangat puas bisa melihat pemandangan seperti itu di jalur kultivasi. Di dunia ini, berapa banyak orang yang memiliki keberuntungan seperti saya." Pada saat itu, tidak tahu apakah itu karena dia sudah sadar, dia tiba-tiba berjuang untuk turun dari tempat tidur, hanya untuk ditekan dengan lembut oleh kekuatan lembut, mencegahnya bergerak. Pada saat berikutnya, Huang Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalah, berbaring kembali dengan senyum pahit di bibirnya. "Tuan, maafkan saya karena tidak bisa bersujud sebagai pelayan tua. Memang, saya tidak memenuhi syarat." Liang Seng tidak mengatakan apa-apa tentang ini, dan hanya mendengarkan dengan tenang saat Huang Yifan tampaknya mencoba mengatakan semua kata yang ingin dia katakan dalam hidupnya, menjadi agak mengoceh. Pada saat ini di depan Liang Seng, dia tampaknya telah merobek semua penyamarannya, mengekspresikan semua emosinya dan bahkan rasa takutnya akan kematian tanpa ragu. Dia tidak lagi tampak riang seperti di depan Jin Kuan-Siu sebelumnya tetapi lebih seperti anak yang baru saja menemukan orang tuanya, mencurahkan keluhannya. Saat itu, Huang Yifan tiba-tiba mendapat kilasan wawasan. Apakah alasan dia bisa pergi ke kota abadi juga karena gurunya telah membantunya di sepanjang jalan? Tetapi menurut apa yang dikatakan Jin Kuan-Siu sebelumnya, seharusnya anggota sekte senior dari sekte dan Ding yang telah menyelamatkan mereka. Jika memang begitu, menambahkan fakta bahwa dia sudah mendekati kematian, dia tidak memiliki keraguan dan langsung menanyakan keraguannya. "Guru, apakah Anda dari sekte dan Ding?" Mendengar ini, Liang Seng tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. Huang Yifan, yang mendapat jawaban yang jelas, tidak dapat menahan tawa. "Sepertinya aku seangkatan dengan senior Jin, dan bahkan berstatus lebih tinggi. Betapa menariknya, betapa menariknya. Sayang sekali senior Jin tidak tahu bahwa aku sebenarnya setengah anggota sekte dan Ding." Liang Seng merasa ini agak lucu. "Bahkan aku harus memanggil Jin Kuan-Siu, Guru, jadi dari mana kau bisa tahu kalau kau seangkatan denganku?" Namun, dia juga tahu mengapa Huang Yifan akan berpikir seperti ini, karena sebelumnya dia berpura-pura menjadi senior yang tidak ada di sekte dan Ding. Setelah itu, Huang Yifan tampak berubah menjadi anak kecil yang penuh pertanyaan, terus-menerus bertanya kepada Liang Seng tentang situasinya selama bertahun-tahun.
Liang Seng dengan santai memilih beberapa pertanyaan yang tidak penting untuk dijawab dan menghilangkan keraguannya. Tepat pada saat ini, ekspresi Huang Yifan tiba-tiba berubah. Sebagai orang sejati inti emas, dia secara alami memahami kondisinya sendiri. Dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dan meskipun dia telah membuat persiapan, dia masih merasa agak enggan. Bagaimanapun, dia baru saja melihat gurunya. Memikirkan hal ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Tuan, tolong jaga dirimu di masa depan, dan nikmatilah kehidupan duniawi. Maafkan aku, pelayanmu Yifan, karena tidak menghormati perintahmu dan pergi lebih dulu. Pada kata terakhir, Huang Yifan tidak bisa menahan tangis sekali lagi. Kesetiaan dan rasa terima kasihnya terhadap Liang Seng meluap. Jika bukan karena tuannya, mungkin dia, seperti kedua saudaranya, akan kembali menjadi debu berabad-abad yang lalu. Melihat keengganan Huang Yifan, Liang Seng awalnya hanya ingin menemaninya dalam perjalanan terakhirnya dan mengakhiri sebab dan akibat mereka. Lagi pula, bahkan dia tidak memiliki cara khusus untuk seorang kultivator yang masa hidupnya akan segera berakhir. Lagi pula, ini tidak seperti terobosan sebelumnya dari Yu Longxi dari Sekte Huatian, di mana dia memang bisa menawarkan bantuan.